Ibu Deti Rotaningrat MPD selaku dosen mata pengampu perencanaan pembelajaran SD. Kali ini kita akan laksanakan praktik pembelajaran khususnya pada kelas 4 SD. Jadi saya Heru Ramdhani dengan nomor pokok mahasiswa 2286 210 025 dan rekan saya Sofia Musafabila dengan nomor pokok mahasiswa 2286 210 025. Baik, di sini kami memohon kepada rekan-rekan semuanya untuk berpartisipasi dan kerjasamanya untuk menjadi kelas 4 SD. Mungkin cukup sekian, langsung saja kita mulai kepada praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak hebat kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum berdoa, coba tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Jika Elvira sudah dikondisikan, coba ada yang perlu nggak aba-aba untuk yang ini? Tangan ke atas menggapai bintang. Oke, mana tahu? Oke, aba-aba 1, 2, 3. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Selesai. Alhamdulillah kita telah melaksanakan berdoa. Nah, selanjutnya Bapak di sini akan mengabsen. Bagi namanya yang disebutkan, harap mengangkat tangan dan bilang semangat. Oke? Oke. Yang pertama ada Dian. Dian kemana? Sakit. Sakit, semoga dia cepat pulih dan sembuh. Amin. Selanjutnya Anissa. Semangat. Oke, selanjutnya kita. Cepat selanjutnya tiga. Oke, selanjutnya Sari. Sarah. Oke, Sari. Diani. Kemudian atas. Oke, Anissa. Anissa. Kita akan menyanyikan lagu tentang profil pelajar Pancasila. Coba Anissa berdiri, Anissa. Secara tertib. Tiga. Asik. Nah, itu tangan ya. Asik. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan dulu lagi secara tertib ya, alumnya. Iya. Iya, Pak. Oke, pada seru-seru banget nih, pada semangat. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang pelajaran apa? Oke, waktu minggu lalu Bapak sudah kasih tahu hari ini kita akan belajar pelajaran IPA, materinya tentang siklus hidup pada hewan. Nah, sebelum ke pembahasan inti ya, Bapak di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus makhluk hidup. Nah, itu dia tujuan pembelajarannya. Kemudian ada juga pencapaian atau yang harus kalian capai pada pelajaran hari ini. Yang pertama ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik dapat menyeleksi hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian di poin yang kedua, peserta didik dapat menguraikan tahapan atau siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat simulasi
menggunakan alat bantu sederhana tentang siklus hidup yang mengalami metamorfosis. Nah, itu dia tujuan dan capaian pembelajaran untuk materi kali ini. Nah, sebelum itu kan kali ini kita akan mempelajari tentang siklus hewan. Coba di sini siapa yang mempunyai peliharaan di rumahnya? Aku. Apa As? Bu. Apa Seri? Kucing. Oke. Kemudian Bapak di sini akan menanyakan lagi. Coba setelah tadi yang disebutkan seperti burung, Seri kucing, dan Cika peliharaannya kucing. Coba di sini kan hewan mengalami perkembangbiakan secara bertelur. Nah, jadi hewan itu mengalami perkembangbiakan yang pertama secara bertelur. Nah, kira-kira contohnya apa aja nih hewan yang mengalami perkembangbiakan secara bertelur? Terus ayam itu, terus cicak, apalagi? Terus apalagi? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Itu yang pertama, hewan mengalami perkembangbiakan secara bertelur. Lalu ada lagi nih, satu lagi, yaitu hewan berkembang biak secara beranak. Secara apa? Beranak. Coba kira-kira hewan apa yang mengalami perkembangbiakan secara beranak? Kucing, sapi, domba, lagi. Bapak di sini pengen nyebutin lagi nih. Kira-kira apa saja contoh dua perkembangbiakan pada hewan? Yang pertama mengalami secara bertelur. Yang kedua secara beranak. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Kenapa hewan itu mengalami perkembangbiakan? Coba ada yang tahu nggak? Supaya tidak punah. Betul. Apa Pida? Supaya tidak punah. Betul, tepuk tangan dulu dong untuk Pida. Alhamdulillah, selanjutnya yaitu kita akan masuk pada proses pembelajaran yang inti, di mana Bapak di sini akan membentuk kelompok kalian. Satu kelompoknya terdiri dari 5 atau 4 orang. Silakan. Jadi kalau misalkan ada guru yang menerangkan di depan, kalian harus memperhatikan ya. Ya, Pak. Coba untuk pelajaran selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sofia. Halo Ibu Sofia. Oke, dipersilakan. Oke, kita lanjut belajar sama Ibu ya. Iya. Siap. Oke. Nah, di sini Ibu punya video tentang kupu-kupu. Siap nggak buat melihat dan menyimaknya? Siap. Oke, tutup pakai dulu. Perhatikan ya. Pada suatu hari, Lili sedang berjalan-jalan di halaman rumah neneknya. Lili melihat kupu-kupu yang memiliki sayap yang sangat indah. Lili juga melihat kepompong yang bergelantungan di sebuah ranting pohon. Setelah beberapa hari, Lili kembali untuk melihat kepompong tersebut. Ternyata kepompongnya sudah berubah. Dari kepompong tersebut keluarlah kupu-kupu dengan sayap yang sangat indah. Berdasarkan pengalaman yang dilihat, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Oke, gimana tadi videonya, dapat dipahami gak? Iya. Apa isi video tadi? Tentang anak yang melihat Kupu-kupu. keluar dari Kepompong. Nah, di video terakhir tadi ada pertanyaan, apakah kupu-kupu itu lahir dari sebuah kepompong? Ada yang menjawab? Iya. Iya atau tidak? Iya. Jawabannya bukan, karena kepompong merupakan bagian dari siklus atau tahapan kupu-kupu itu tersendiri. Jadi intinya kepompong itu bukan induk dari kupu-kupu itu tersendiri. Oke, dapat dipahami? Oke, lanjut Pak Heru. Nah, selanjutnya Ibu langsung akan menjelaskan tentang siklus hidup. Siklus hidup itu merupakan tahapan pertumbuhan
pertumbuhan atau perkembangan pada makhluk hidup dari mulai lahir hingga dewasa. Nah, bukan hanya hewan saja yang mengalami siklus hidup itu, tapi kita juga. Kalian dari mulai dilahirkan bisa merangkak, bisa berjalan hingga sekarang. Artinya kalian merupakan makhluk yang bisa memiliki siklus hidup dari mulai lahir hingga saat ini. Nah, anak-anak, siklus hidup itu dibagi menjadi dua. Ada siklus hidup mengalami metamorfosis dan siklus hidup tidak mengalami metamorfosis. Nah, siklus hidup yang mengalami metamorfosis ini merupakan proses perkembangan organisme dari satu tahap kehidupan ke tahap berikutnya dengan bentuk fisik yang signifikan. Nah, selanjutnya metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ada apa aja metamorfosis? Sempurna dan tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini mencirikan mengalami perubahan bentuk yang berbeda-beda pada setiap tahapannya dan mengenal fase pupa atau kepompong. Nah, dari video tadi kalian bisa melihat kalau kupu-kupu itu termasuk ke metamorfosis apa? Sempurna. Karena metamorfosis tidak sempurna itu hanya mengalami bentuk yang tidak terlalu beda dari setiap tahapannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Nah, sedangkan siklus hidup pada kupu-kupu itu disebut dengan metamorfosis. Di sini ibu punya contoh metamorfosis sempurna. Ada hewan apa aja? Kupu-kupu, nyamuk, lebah, lalat. Itu ada kupu-kupu, nyamuk, lebah, dan lalat. Coba, Penny, ada apa aja tadi? Kupu-kupu, lebah, nyamuk, sama lalat. Oke, good job. Tepuk hebat dulu buat teman-teman. Tepuk hebat. Lihatlah temanku, Penny hebat. Good job. Selanjutnya ada contoh metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, ini disebut dengan siklus ya. Kupu-kupu itu dari mulai bertelur hingga menjadi ular. Bisa dilihat? Dari ular kupu-kupu berubah menjadi Kepompong. hingga akhirnya bisa menjadi kupu-kupu. Nah, siklus ini terus berulang kali sampai akhirnya bisa punah. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh metamorfosis tidak sempurna. Coba ada apa aja? Capung, jangkrik. Ya, betul. Ada capung, jangkrik. Coba, Karisma, ada apa aja tadi? Ada capung, kecoa, belalang, sama jangkrik. Ya, good job. Tepuk hebat dulu buat temennya. Tepuk hebat. Lihatlah temanku, Karisma hebat. Selanjutnya. Nah, di sini ada siklus metamorfosis pada belalang. Belalang dimulai dari bertelur hingga menjadi tumbuh menjadi nimfa atau belalang muda sehingga tumbuh menjadi imago atau belalang dewasa. Dari sini kalian sudah dapat membedakan apa bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, dapat dipahami sampai sini? Ya, oke. Selanjutnya, nah, di sini ada siklus hidup yang tidak mengalami metamorfosis. Siklus yang tidak mengalami metamorfosis itu merupakan perkembangan organisme dari setiap tahap awal hingga dewasa tanpa perubahan bentuk yang signifikan. Seperti ayam, kucing, ikan. Nah, ini kalian punya ya pelihara ini? Iya, ikan. Ikannya? Oke. Nah, dari situ apakah kalian dapat memahami? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Oke. Jika cukup, Ibu punya
punya something. Oke, perhatikan yang ini kita diskusi, guys. Ini merupakan tugas diskusi kelompok. Di sini kalian sudah dibagi kelompok oleh Bapak Heru. Nah, untuk tugasnya kalian menganalisis kedua amplop ini, mana yang berisikan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Paham? Paham. Setelah kalian analisis, kalian urutkan di lembar kerja yang akan kalian dapat mana metamorfosis sempurna dan mana metamorfosis tidak sempurna. Oke? Dapat pahami? Oke, Bu. Nah, setelah itu kalian satu kelompok berdiskusi mengerjakan lembar kerja kelompok yang ini, ya. Nah, bisa dilihat. Setelah kalian mengerjakan amplop, kalian kerjakan ini, ya. Siap? Oke. Untuk perwakilan tiap kelompoknya, silakan ambil lembar kerja yang sudah kami tulis. Oke. Sudah? Sudah dapat semua? Silakan kerjakan dan tidak ribut, oke? Waktunya berapa menit lagi, Bu? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Sudah. Oke. Silakan tinggal kelompok 5. Oke, jika semuanya sudah, untuk mempresentasikannya, Ibu mau tunjuk kelompok 3. Dipersilakan untuk mempresentasikan. Semuanya. Oh, perwakilan. Oke deh. Semuanya. Semua perhatikan temannya di depan. Jangan ada yang ngobrol. Silakan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, jadi di metamorfosis tidak sempurna itu capung itu hewan. Ya pokoknya hewan capung. Pertamanya dari telur. Terus jadi nimfa atau capung muda. Terus langsung menjadi capung dewasa. Lalu terbang bebas. Terus metamorfosis yang sempurnanya ada telur, terus larva, terus pupa, sama nyamuk dewasa. Oke, selanjutnya kita memperlihatkan lembar diskusinya. Untuk pertanyaan diskusi yang pertama, uraikan fase atau tahapan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada hewan bernama nyamuk. Hewan nyamuk tahapannya yang pertama dari telur, terus menjadi larva, kemudian menjadi pupa, lalu menjadi nyamuk dewasa. Yang kedua, uraikanlah fase atau tahapan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewannya hewan capung, tahapannya yang pertama telur, yang kedua menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi capung dewasa. Yang ketiga, uraikanlah perbedaan yang terjadi antara hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewannya yaitu nyamuk dan capung. Tahap Oke, sudah kebagian semuanya?
Salina belum? Sudah kebagian semua? Langsung diisi ya. Jangan banyak ngobrol. Untuk itu, Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan 5 menit. Cukup? Cukup ya? Waktunya berapa menit lagi, Bu? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Amen. Oke. Silakan sekarang kumpulkan, waktunya habis. Yuk, waktunya habis. Oke, langsung diam. Ulang lagi. Gimana tadi soalnya susah? Susah banget. Oke, untuk merefleksikan kalian biar gak ngantuk, biar gak bosan, kita SBQ mau? Mau nggak? Oke, SBQ-nya perhatikan. Itu Marina menari di atas Oke, ada yang tahu? Coba berdiri dulu dong, semuanya berdiri. Berdiri, ayo yang belakang berdiri. Ada satu orang yang mau ikut Mimpin. makasih Pak. Sebelum ya, Awas, gantian. Aku. Silakan yang belakang coba berdiri. Itu Pak Jika katanya mau. Nggak mau. Coba perhatikan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menara. Marina menari. Kalau Marina coba, Marina gimana? Marina gini. Menari. Oke, terima kasih Ibu Sofia. Gimana pembelajarannya kali ini, seru nggak? Coba, apa yang telah kalian pelajari tadi bersama Ibu Sofia tentang apa? Ada apa saja? Hewan yang berproses secara sempurna, tidak, dan ada juga hewan yang tidak mengalami. Nah, ada kendala nggak ketika kalian tadi mengerjakan tugas?